Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda seorang muslimah, maka Anda punya kewajiban untuk mendengarkan nasihat ini. Hari ini kita akan coba membahas sebuah permasalahan penting di bulan Dzulhijjah nantinya, yaitu panduan amalan 10 hari pertama di bulan yang penuh keberkahan tersebut. Nanti kita akan memaksimalkan amalan-amalan yang berkaitan dengan puasa, zikir, taubat, dan kemudian amal-amal saleh lainnya. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu di mana amal-amal soleh yang kita lakukan itu mendapat predikat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara amal-amal soleh itu yang harus kita kerjakan, yang pertama, menggemaikan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Ini adalah syiar utama dari hari-hari Dzulhijjah. Disunahkan untuk memperbanyak ucapan takbir di setiap kesempatan, baik ketika kita berada di rumah, di jalan, di pasar, bahkan di masjid setelah kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan khusus untuk laki-laki, disunahkan mengeraskan suaranya, sedangkan yang wanita melirihkan suaranya. Lafaz takbir yang hendak kita lakukan di saat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, kapan dimulainya pelaksanaan takbir itu? Maka sebagian ulama menganjurkan kepada diri kita dimulainya pelaksanaan takbir sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Namun paling ditekankan adalah mulai dari subuh hari Arafah, yakni bertepatan di 9 Zulhijjah hingga asar hari tasyrik terakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Namun tidak ada salahnya kita membiasakan diri sejak tanggal 1 Zulhijjah. Yang kedua, bertaubat nasuha, membersihkan hati sebelum menyambut hari raya. Bersihkanlah wadah hati kita dari noda dosa. Taubat di hari-hari mulia ini memiliki harapan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, perbanyak istighfar, tinggalkan maksiat melalui mata, lisan, tangan, dan kemudian memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Meminta maaf kepada orang lain ketika kita mempunyai salah, kepada orang tua ketika kita mempunyai salah, kepada tetangga ketika kita mempunyai salah. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya ibadah. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena amal soleh ini adalah merupakan investasi pahala yang kemudian bisa dilipat gandakan di hari-hari ini. Jangan batasi diri kita pada satu jenis ibadah. Lakukan variasi ketaatan ibadah kepada Allah, ya. Di antaranya mungkin kita bisa menambahkan sholat-sholat sunnah, rutin sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, yang amalan-amalan ini insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Dan jangan lupa bersedekah, ya, melakukan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, para penuntut ilmu agama yang dalam kondisi memang membutuhkan bantuan, ya, kerabat dekat di antara kita yang membutuhkan. Karena sesungguhnya sedekah ini ketika kita lakukan di hari-hari yang mulia ini, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, misalkan kita target tilawatil Qur'an kita harian meski sedikit kita membacanya. Dan membaca Al-Quran ini akan jauh lebih baik jika disertai dengan kita mentadaburinya, artinya merenungkan makna yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya, silaturahim, kunjungan keluarga dan kerabat dekat. Karena menjaga tali silaturahim adalah penyebab dibukanya pintu rizki dan ditambahnya umur. Bisa juga melalui WA, sekedar hanya mengucapkan kata-kata yang diiringi dengan doa kepada saudara-saudara kita atau orang-orang baik yang kita temui. Kemudian persiapkan khusus yang harus kita lakukan adalah berkurban. Jika berniat menyembelih hewan kurban tahun ini, ada adab khusus yang harus diperhatikan. Sejak tanggal 1 Zulhijjah, kita harus menahan potong kuku dan rambut. Bagi pemilik hewan kurban, kepala keluarga, ini disunahkan untuk tidak memotong kuku, rambut, atau bulu badan lainnya sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan tersebut
disembelih pada hari Idul Adha. Ini adalah bentuk ketundukan totalitas dan merupakan contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Memperhatikan hewan kurban, kita harus pastikan hewan kurban sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Rawatlah hewan tersebut dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang kelima, fokus spesifik di hari-hari kunci. Artinya di tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah, ini fase akumulasi pahala. Gunakan hari-hari ini untuk membangun momentum, perbanyak zikir pagi, perbanyak zikir petang. Mulai menahan diri dari potong kuku, kemudian rambut bagi yang berkurban. Lalu selanjutnya tingkatkan kualitas salat wajib, khusyuk dan tepat waktu. Tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, hari ini disebut Yaumut Tarwiyah. Amalan utama selain puasa sunnah Tarwiyah, bagi yang mampu perbanyak doa. Doa khusus mohon kelancaran ibadah dan kemudian keberkahan hidup. Bagi jamaah haji, ini adalah hari mereka menuju Mina. Bagi kita yang ada di rumah, jadikan ini hari untuk mengairi hati dengan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, puncaknya kemuliaan, ini adalah hari terbaik di sepanjang tahun. Amalan utama puasa Arafah sangat ditekankan bagi yang tidak berhaji. Keutamaannya menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2. Perbanyak doa. Nabi bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Manfaatkan waktu dari subuh hingga maghrib untuk bermunajat, minta ampun, minta surga, minta perlindungan dari neraka, dan minta kebaikan dunia akhirat untuk diri kita dan keluarga, bahkan tetangga kita doakan juga. Yang ketiga, intensifikasi takbir. Gema takbir seharusnya sudah sangat terasa di lingkungan kita masing-masing. Tips praktis agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, buat jadwal sederhana. Jangan membebani diri dengan target yang terlalu berat. Cukup tentukan 3 amalan inti yang insya Allah akan setiap hari dilakukan. Misalkan, bacaan Al-Quran 1 halaman, sedekah seikhlasnya, lalu kemudian takbir 100 kali. Yang kedua, libatkan keluarga. Ajak anak-anak dan pasangan untuk bersama-sama berzikir setelah salat maghrib atau subuh. Ciptakan suasana spiritual di rumah kita. Yang ketiga, jaga lisan dan hati di hari-hari mulia ini. Jagalah diri dari ghibah, marah, dan perdebatan. Biarkan hati kita tetap lembut dan siap menerima limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan hari-hari mulia ini dengan menerima seluruh amal ibadah yang memang harus kita lakukan di hari mulia ini. Sebarkan video ini agar yang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita dengarkan. Barakallahu fikum.